Oke, nah di atom ini kan kemarin di pertemuan pertama sempat dibahas ya, yaitu teori konsep-konsep atom. Nah sekarang coba kita ulas kembali, kita ingat-ingat lagi. Jadi teori atom itu kemarin yang pertama ada teori dari atom Dalton, dari John Dalton, bahwa atom itu kemarin merupakan suatu eh, partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah kemarin digambarkan sebagai teorinya John Dalton itu bahwa atom itu sebagai bola pejal ya, seperti bola tolak peluru yang nggak ada rongga, nggak ada lubang, jadi dia benar-benar utuh. Nah, kemudian teori ini ternyata sering berjalannya waktu, ternyata tidak relevan, sehingga dikembangkan lebih lanjut, diteliti oleh namanya ilmuwan J.J. Thomson. Nah, di J.J. Thomson ini ternyata benar, atom itu tadi sebagai bola pejal, nah bola itu bermuatan positif, nah kemudian di sekelilingnya, di sekitarnya itu ada yaitu elektron, di mana elektron itu bermuatan negatif yang terletak di pinggir, di mana lagi di sekeliling intinya ya, di sekeliling bola itu. Nah, sehingga digambarkan teori dari J.J. Thomson ini seperti roti kismis. Nah, atau kalau teman-teman nggak tahu roti kismis itu seperti good time ya, jadi bulat, kemudian ada topping-toppingnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada teori dari Rutherford. Nah, teori Rutherford ini apa? Teori Rutherford ini bahwa ternyata atom itu mempunyai suatu inti. Nah, inti atom itu yang kecil, jadi inti yang ada di tengah-tengah ini. Kemudian inti atom ini terdiri dari apa? Terdiri dari proton dan neutron. Nah, kemudian di sekelilingnya ternyata itu ada sebuah orbit atau ada yang mengelilingnya. Yang mengelilingnya itu ada si elektronnya. Nah, ini teori dari Rutherford. Jadi kalau teman-teman melihat seperti orbital elektron ini, nah ini adalah si Rutherford. Nah, kemudian dikembangkan lebih lanjut, yaitu ada teori mekanikal kuantum yang ditemukan oleh fisikawan muda Jerman, namanya itu Max Planck, melalui teori kuantum, bahwa apa? Atom itu ternyata itu dapat menyerap atau memancarkan jumlah energi radiasi. Nah, sehingga energinya itu di dalam teori mekanikal kuantum dituliskan E sama dengan H dikali V, di mana E itu adalah energi, kemudian H itu adalah konstanta Planck, kemudian V itu adalah frekuensi. Nah, itu ya. Jadi konstanta Planck itu besarnya adalah 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule second. Nah, kemudian dari teori ini atau dari rumus ini dipecah lagi, yaitu di mana E sama dengan H dikali V itu adalah C per lambda. Nah, ini dipecah lagi ya, di mana C itu adalah kecepatan cahaya atau cepat rambat cahaya. Kecepatan cahaya nilainya adalah, ada yang tahu nggak nih cepat rambat cahaya berapa nilainya? 3 kali 10 pangkat berapa nih? 8 ya. 8 meter per sekon. Oke, kemudian kalau yang lambda, lambda itu apa? Ada yang tahu nggak? Lambda itu Panjang adalah, gelombang, Kak. iya, panjang gelombang. Nah, jadi teori dari apa namanya? Max Planck ini ada EH dikali V juga E sama dengan HC per lambda. Ini penurunan dari V ya, frekuensi tadi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yaitu seorang peneliti ingin mengukur energi foton yang dihasilkan oleh suatu sinar dengan panjang gelombang 400 nanometer. Berdasarkan persamaan Planck, berapakah energi foton tersebut? Nah, kira-kira nih kita menggunakan rumus, kalau di dalam soal kita menggunakan rumus nomor 1 atau nomor 2 nih kira-kira nih. Yang mana nih kira-kira nih? Yang kan di situ ada diketahui panjang gelombang. Berarti kita menggunakan rumus nomor 2 ya. Nah, di mana di situ ditanya berapakah energi foton tersebut? Nah, di situ yang diketahui adalah si lambdanya ya. Nah, lambdanya di situ
kan adalah 400 nanometer. Lambdanya 400 nanometer. Oke. Kemudian kalau kita melihat, nah di situ adalah E sama dengan H dikali C per lambda. Nah, H-nya tadi adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya. Lambdanya itu kan tadi adalah 400 ya. Nah, kalau dihitung berapa nih nilainya nih? 6,63. 6,63 sebentar. 6,63 dibagi 400. Hasilnya adalah 4,97 dikali 10 pangkat min 28. Nah, ini kan tadi masih dalam nanometer ya. Kemudian kita harus ubah dulu nih nanometernya itu ke meter. Jadi kan masih nano. Nah, jadi kalau kita ubah, maka ini kita konversi dari 1 meter ke 10 pangkat 9 nanometer. Nah, nanti kalau ini kan dicari, jadinya 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ini berarti lambdanya itu bukan 400, tapi 4 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nah, nanti sehingga hasilnya adalah, coba kita cek, 4 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya 4,97 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang A juga sama ya, 4,97 19. Jadi bisa A, bisa D. Oke, itu untuk cara menghitung yang energi ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ternyata teori atau konsep atom itu dikembangkan lagi. Namanya ilmuwan adalah dari Niels Bohr, model atom Niels Bohr. Nah, jadi Niels Bohr ini apa? Mengatakan bahwa atom itu sebagai sebuah inti kecil yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkuler mengelilingi inti. Nah, jadi teori dari Niels Bohr ini mengatakan bahwa atom itu kan terdiri dari suatu inti. Ternyata di intinya itu terdiri dari sub-sub kulit nih. Ternyata ada sub-sub kulitnya nih atom itu. Nah, biasanya dikenal seperti ini. Kemudian biasanya ini dituliskan N sama dengan 1. Artinya N itu kulit pertama, kemudian N kulit kedua, kemudian N kulit ketiga, N kulit 4, dan seterusnya ya. Nah, di kulit-kulitnya inilah ada letak si elektronnya. Nah, jadi elektronnya itu ada di kulit-kulit ini. Nah, biasanya eh, kita menuliskan nomor-nomor kulit ini biasanya kalau kulit pertama itu dituliskan K, kemudian kulit kedua itu L, kemudian kulit ketiga itu M, kemudian kulit keempat itu N, dan seterusnya. Nah, kemudian di sub-sub kulit ini, di kulit-kulit ini ternyata ini ada muatan atau maksimal elektron yang harus diisi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kulit K kira-kira berapakah jumlah maksimal elektron yang boleh diisi? Dua, Kak. Dua. Dua. Kalau yang L? 8. 8, betul. Kemudian kalau M? 16. 16, 18. Ya, kemudian 18, lanjut lagi 32 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini seperti ini nih. Jadi rumusnya itu untuk mengetahui jumlah berapa elektronnya jumlah berapa elektronnya. Rumusnya itu 2N pangkat 2. Jadi jumlahnya berapa dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi kok misal
2 dikali 4, berarti kan di sini 2 dikali 4 dipangkatkan 2 kan berarti 16 kali 2, 32. Tuh. Nah, kemudian teori Bohr ini juga ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah min RH 1/N2, di mana nanti N itu energi foton itu nanti ada F, ada I. F itu apa sih? F itu adalah energi final atau energi akhir. Kemudian I itu adalah energi awal. Nah, coba kita ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya di sini, seorang peneliti ingin menghitung panjang gelombang foton yang dipancarkan ketika elektron pada atom hidrogen berpindah dari kulit N sama dengan 6 ke kulit N sama dengan 2. Berapakah panjang gelombang yang harus dipancarkan? Nah, ini gunakan ketetapan gitu ya. Oke, kita tulis di sini diketahui. Nah, di sini muncul pertama N sama dengan 6. Berarti di sini NI-nya ya. NI-nya itu 6. Kemudian NF-nya itu adalah 2. Oke, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya di situ adalah panjang gelombangnya, lambdanya ya. Nah, kan kalau kita tadi mau nyari panjang gelombang, rumusnya tadi menggunakan E sama dengan H dikali C per lambda. Nah, ini kan kita tukar nih. Berarti kalau kita mau nyari lambda, sama dengan H dikali C per E. Nah, ini kan tinggal ditukar aja ya. Oke, karena kita membutuhkan data E atau energi, maka yang pertama kali kita harus cari energinya dulu. E-nya kita cari menggunakan rumus yang punyanya si atom Niels Bohr tadi. E sama dengan nih. E sama dengan min RH. RH itu konstanta Rayberg ya. Kemudian 1/Ni kuadrat dikurang, harusnya NF ya. NF kuadrat dikurang 1/Ni kuadrat. Nah, gini. Oke, kemudian kita langsung masukkan di mana RH-nya itu nilainya adalah 2,18 kali 10 pangkat min 18 dikali 1/Ni. NF-nya itu adalah 2 ya, 2 pangkat 2 minus 1/Ni, yaitu 6 pangkat 2. Oke, kemudian ini kalau kita buat berarti minus 2,18 kali 10 pangkat min 18. 2 pangkat 2 berarti 4. 6 pangkat 2 berarti 36 ya. 36. Oke, ini minus 2,18 kali 10 pangkat min 18. Ini kalau dikali hasilnya 0,222. Nah, nanti ini kemudian kita akan kalikan 2 minus 2,18 dikali 10 pangkat min 18 dikali 0,222. Hasilnya adalah 4,83 kali 10 pangkat min 19. Joule ya. Nah, kita udah dapat besarnya energi yang didapatkan. Nah, di sini kan ada negatif nih teman-teman. Nah, jadi di sini ada artinya juga ya. Jadi misalkan nih, kan kalau di soal tadi itu dari kulit N sama dengan 6 ke kulit N sama dengan 2. Artinya di sini adalah dari N sama dengan 2, kebalik ya, N sama dengan N6 ke N sama dengan 2. Kalau kita lihat nih, 6 ke 2. Tadi kan awalnya 6, kedua. Berarti dia itu energinya itu ada yang dilepaskan atau ada yang diserap kira-kira kalau 6 ke 2. Tadinya awalnya 6 nih, energinya 6 gitu kan, kulitnya 6. Terus kemudian dia mau menuju kulit kedua. Kira-kira kalau dia ada energinya, kira-kira nih dia Dilepas, Kak. Dilepas, Bang. dilepas ya. Dia akan dilepaskan karena kan tadinya itu 6 besar nih. Kemudian dia pengen jadi 2, berarti ada dilepaskan. Nah, yang dilepaskan itu adalah energinya. Jadi di sini artinya melepaskan energi. Nah, sehingga nanti E-nya itu negatif. Nah, kemudian
Kalau nanti misalnya ini dibalik dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 6, berarti kan tadinya dari kulit 2 ke kulit 6, berarti dia energinya itu dilepaskan atau diserap? Kira-kira biar dia mencapai kulit ke-6. Diserap, Kak. Iya, maka dia akan menyerap energi ya, menyerap energi. Sehingga karena dia menyerap, dia membutuhkan, maka E-nya nilainya nanti positif. Nah, itu ya. Karena tadi kan di situ di soal ada 6, dari kulit 6 ke kulit 2. Artinya itu dari kulit yang tebal ke kulit yang tipis. Berarti ada energi yang dilepaskan gitu ya. Oke, kita udah dapat tadi nilai E-nya itu 4,83. Selanjutnya kita nyari ke lambdanya. Tadi lambda rumusnya adalah HC dibagi E ya. Hanya itu adalah 6,626. 63 aja deh dibulatin ya biar mudah. 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dikali C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan E-nya itu adalah 4,83 dikali 10 pangkat min 19. Hasilnya adalah berapa nih? Hasilnya adalah 4,11 kali 10 pangkat min 7. Nah, karena kan di sini satuannya tadi masih meter ya. Benar nggak nih? 4,11 ya. Kalau di sini 4,84. Itu 4,10 bukan sih Bang? Apa 4,11 Bang? Iya, 4,10 ya harusnya ya. Iya Bang. Ya, 4,10. Oke. 4,10. Nah, gini kali 10 47 meter. Nah, karena kan di sini meter, kemudian dimintanya tadi nanometer, berarti kita kali lambdanya itu adalah 10 pangkat 9 ya, nanometer. Sehingga nanti jadinya 410 ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Nah, itu untuk menghitung besarnya panjang gelombang yang dipancarkan menggunakan tetapan Rayburg ya dari teori dari atom Niels Bohr. Oke, kemudian teman-teman kemarin kita juga sudah belajar di pertemuan pertama sempat dikenalkan tabel periodik ya. Coba tabel periodik jumlah unsurnya ada berapa? Ada yang masih ingat nggak? Ada 100 berapa? 118 ya di tabel periodik. Nanti kita akan belajar di pertemuan minggu depan, nanti itu sistem periodik unsur. Oke. Nah, di dalam tabel periodik unsur kemarin teman-teman udah belajar juga itu unsur-unsurnya apa saja gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicek. Oke, kita sekarang belajar untuk menuliskan konfigurasi elektron. Nah, jadi konfigurasi elektron ini pengisiannya atau penulisannya itu mengikuti prinsip Aufbau, di mana prinsip Aufbau itu adalah penyusunan elektron dilakukan dari orbital dengan energi rendah ke orbital yang lebih tinggi. Jadi orbital rendah itu apa? Orbital rendah itu di situ 1s, kemudian lanjut lagi ke 2s gitu ya, sini. Kemudian 2s lanjut lagi ke 2p, 3s lanjut lagi 3p, 4s lanjut lagi 3d dan lain-lain. Nah, ini di sini subkulit energi yang rendah ke energi yang lebih tinggi. Nah, di sini kita mau latihan untuk menuliskan konfigurasi elektron oksigen. Di situ oksigen ada nomor atomnya 8, nomor masanya 16. Kita menuliskan konfigurasi elektron menggunakan nomor atom ya, yang bawah ini. Nah, di sini O. Coba, O itu kan kemarin unsur oksigen. Kalau 8, nah di sini kan ada 1S. Kita terlebih dahulu mengetahui S itu jumlah maksimal elektronnya yang boleh diisi adalah 2.
Sini saya gambar dulu ya. Jadi S itu kalau digambarkan dalam kamar itu kan satu kotak ya. Ini boleh diisi maksimal 2 elektron. Kemudian kalau P kira-kira ada berapa kotak? Ada yang tahu? Ada 3 kotak ya. Kemudian kalau diisi elektron berarti berapa nih maksimalnya boleh diisi? Kalau P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elektron ya. Kemudian kalau D, ada yang tahu nggak D berapa kotak bolehnya nih? Kamarnya ada berapa? Ini di kelas besar udah belum sama dosen? 1, 2, 3. Udah ya harusnya ya. Nah, yang D ini boleh diisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau berpasangan berarti menjadi 10. Jadi D ini maksimalnya diisi adalah 10 elektron. Kemudian F, subkulit F, itu boleh diisi jumlah kotaknya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau berarti boleh diisi secara berpasangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 elektron ya yang boleh diisi. Nah, sekarang coba kita buat konfigurasinya O. Atom O nih, oksigen. Berarti dimulai dari subkulit yang rendah dulu. Berarti 1S pangkatnya karena di sini boleh diisi 2, berarti 1S2. 2S, S juga 2. Kemudian lanjut lagi 2P. Nah, coba sekarang kita lihat. P tadi boleh diisi 6 ya, 6 elektron. Kemudian kita lihat. Di sini kan tadi 2 tambah 2, berarti 4. Berarti sisanya masih 4. Jadi 2P4 gitu ya. Kemudian unsur Si. Si ini nomor atomnya 14. Berarti kalau kita buat konfigurasi elektronnya, maka menjadi 1S2, 2S2, 2P6 ya. Karena di sini kita isi full. Oke, ini jadi 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Masih bisa 4 lagi. Berarti kita isi 3S. 3S, habis 2P kan 3S nih. 3S, pangkatnya berarti 2. Kemudian lanjut lagi setelah 3S, lanjut 3P. 3P, berarti sisanya adalah 2 lagi. Nah, jadi kita tambahkan pangkatnya. Yang atasnya itu 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. Tambah 2, 14. Nah, ini untuk menuliskan konfigurasi elektron. Nah, di sini saya kasih note ya. Note, jadi kalau misal nih teman-teman nanti menjumpai ujungnya itu pangkat S pangkat 2, kemudian D pangkat 4, juga ada S pangkat 2 dan D pangkat 9, ini nanti harus ada aturannya. Aturannya menggunakan aturan setengah penuh. Nah, jadi nanti penulisan yang benar itu adalah S pangkat 1, D pangkat 5. Kemudian S pangkat 1, D pangkat 10. Nah, ini aturan kalau misal teman-teman menjumpai contoh soal. Nah, misal unsur apa? Misalnya unsur CR. CR itu 4. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 3D4. Nah, kan harusnya kayak gini nih. Tapi ini salah ya. Nggak boleh karena nanti harus mengikuti aturan setengah penuh. Sehingga nanti kalau dituliskan versi lainnya, versi yang stabilnya itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, dan 3D5. Nah, ini biasanya di tabel periodik juga sama, nulisnya yang bawah ini ya, menggunakan aturan setengah penuh. Oke, itu untuk konfigurasi elektron ya. Nah, ini konfigurasi elektron merupakan bagaimana elektron tersebar di antara berbagai orbital atom. Nah, di sini ada 1S pangkat 1. 1 itu menunjukkan bilangan kuantum utama, N. N itu nomor kulitnya. Nomor
kulit. Kemudian S itu subkulitnya. Nah, kemudian yang satu pangkat atas itu jumlah elektron pada orbital atau subkulitnya. Di sini kan 1s1 sehingga dinaikkan ke atas gitu ya. Orbital S tadi kan satu kotak gitu. Oke, coba kita latihan soal. Latihan menuliskan konfigurasi elektron. Nah, di sini ada 4 nih. Coba ada yang mau mengerjakan nggak? Bagaimana konfigurasi elektron yang pakai tadi 1s, 2s, 3s, dan lain-lain. Di sini ada 4 soal. Cl, Fe, Rb, dan Zn. Ada yang mau mencoba? Ya, coba nih yang kalau yang mau coba boleh serahnya nih. Karena di sini Cl nih. Oke, Cl 17. Berarti kalau kita buat konfigurasinya gimana nih? 1s, 1s2, Saya mau bang. S2, 2s2, 2S2, 2P6, lanjut 3S2, 3P5. 3s2, ya. 3P5. Lanjut di sana 3p5. 3P5. Iya, kalau kita lihat kan 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12, tambah lagi 5 17. Oke, sip. Lanjut lagi yang FE, ada yang mencoba nggak nih? Saya bang. Oke, boleh Ya, Bang. Fajri. Jadi Oke, konfigurasinya itu 26. Berarti 1S2, iya, 2S2, 2s2, 2P6, 2p6, 3S2, 3s2, 3P6, 3p6, 4S2, 4s2. Oke, satu lagi. 3D6. 3D6. 3 dan 6. Oke, sip. 26 ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, 18, 20, 26. Oke. Lanjut, ada mau mencoba lagi? Saya Ambil. bang. Oke, boleh Darius. 1S2, 1s2, 2S2, 2s2, oke. 2P6, 2p6, 3S2, 3s2, 3P6, 3p6, 3D1, 4s dulu, 4s dulu, 4s2. 4S2 bang. Baru Terus 4P6, 3D dulu, sesuai urutan nih. Siapa? Darius. Ini tadi kan dari habis 4S 3D dulu. Coba 3D. Iya. 3D berapa nih? 3D, 3D, 3D. 3D berapa nih? 3D1 bang. Nggak bisa. Coba 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, ini sini 18, tambah 2 20. Berarti D tadi masih cukup kalau diisi penuh. D tadi berapa nih penuhnya nih? Darius. D tadi penuhnya, bentar bang. D coba nih lihat di atas nih, di atas tadi D itu boleh diisi Penuhnya maksimal 10 ya berapa? bang. 10 ya? 10, betul. Berarti D-nya 10. berarti di sini ada 37 lagi. Berarti setelah 3D apa lagi tadi? S ya bang. Coba habis 3D. 3D, lanjut habis 3D ke 4. 4P. Iya, 4P. Oke, 4P. 4P berarti boleh diisi berapa nih? Tadi 36. 4P1 bang. 4P-nya kan di sini tadi sampai 30 nih. Tadi baru 30 ya bang? Iya, betul 30. 4P berarti Kalau masih sisa 7, berarti bisa diisi penuh yang P-nya, berarti sisa berarti berapa? P6 Kak. P6 bang. 4P6. Oke, lanjut terakhir 5S, sisanya berapa? 5S1. Oke, sip. Lanjut, selanjutnya ada meta, boleh meta yang ZN. 1S2, S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2,
3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 4S2, 20, 3D10. 3D10. Oke, sip. Udah ya, pas 30. Nah, seperti itu untuk menuliskan konfigurasi elektron. Bang, misal kalau ini kita mau singkat, boleh nggak? Boleh. Jadi misal kalau mau disingkat menggunakan unsur yang ada di gas mulia ya, yaitu di golongan 18. Jadi misal nih, kalau kita mau nyingkat unsur Cl. Cl kan tadi 1S, 1S2, 2S2, 2P6 nih. Nah, kalau kita singkat, berarti kan terdekatnya adalah unsur Ne. Jadi nanti Ne, terus kemudian 3S2, 3P5. Seperti ini juga boleh, yang atas juga boleh. Nah, nanti tergantung teman-teman ya. Tapi kalau biar lebih yakin atau lebih benar lagi, dituliskan seperti ini lebih lengkap gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu untuk menuliskan konfigurasi elektron. Aman? Nggak ada, Bang. Ya, nggak ada, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi elektron ion. Nah, ion itu kemarin ada dua ya. Ada yang kation, ada yang anion. Kation itu muatannya apa? Coba ada yang masih ingat nggak? Positif. Positif. Kalau anion berarti negatif ya. Negatif. Nah, positif di sini artinya kalau di dalam elektron, dia akan melepaskan elektron. Nah, positif di sini artinya melepaskan elektron. Kalau negatif itu dia akan menangkap atau ya menangkap ya. Menangkap elektron. Nah, kalau menangkap itu kayak mengambil gitu ya, diambil. Nah, yang dilepaskan itu yang di mana gitu. Nah, yang dilepaskan itu adalah elektron yang dilepaskan di elektron yang ada di kulit terakhir. Terluar, sorry. Nah, kulit terluar nanti dilepaskan. Nah, di sini misal ada Cl min. Nah, di sini kan min. Artinya apa kalau min tadi? Dia akan menangkap ya. Menangkap satu elektron. Menangkap satu elektron. Nah, coba kita tuliskan dulu versi yang orisinalnya dulu. 17 Cl. Berarti 1S2. 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, ini kan versi orinya nih, yang Cl tadi. Kemudian, selanjutnya karena tadi dia menangkap satu elektron, nanti ditambahnya yang di kulit yang terluar juga. Nah, sehingga kalau ini kita tambah 1 menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, jadi yang ini yang kulit terakhirnya ini dia bertambah 1 elektron. Nah, misal kalau 3 plus, berarti artinya apa nih kalau 3 plus? Kalau 3 plus berarti mengurangi 3 elektron, Bang. iya melepaskan 3 elektron. Coba ada yang mau nyoba nggak nih untuk melepaskan 3 elektron? Oh, Anugrah ada. Boleh Anugrah. Pak. Kita tuliskan dulu. Langsung aja nih, Bang. Tulis dulu versi orinya dulu nih. Oh, 1S2, 1. 2S2, S2, 2P6, 2P6 ya, 10, 3S2, 12, 3P6, 18, 2S2, 4S2, ya 4S2, 20, 4 habis 4S. Habis 4S apa nih? Habis 4S lanjut ke sini. 3D, Bang. 3D. 3D berapa? Berapa lagi nih ya? 12. Ini tadi udah 20 nih. Oh, 3D6, Bang. Ya, 3D6. Oke, kemudian di situ melepaskan 3 elektron. Berarti kalau dilepaskan 3 elektron jadi gimana nih? 3D-nya dikurang 3, Bang. Oh, 3D-nya kurang 3. Berarti 1S2, 2S2,
2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 4S2, 3D3 Bang. 3D3. Gini nih. Ya, Nah, iya Bang. jadi yang coba nih, kalau tadi kan catatannya kalau yang dilepaskan itu di kulit terluar ya. Di kulit terluarnya coba kalau kita lihat kan di sini misal nih ada suatu elektron. Tadi kan elektron Fe. Kemudian tadi sub-sub kulitnya nih. Nah, di sini kan ada kulit 1S, 2S, 3S, kemudian ada 4S. Coba kira-kira kulit terluarnya yang mana nih? Kan di sini ada 3D sama 4S. Berarti kulit yang paling terluar 3D atau 4S kira-kira? Oh, 4S Bang. Iya, 4S yang dilepaskan. Berarti kalau 4S dilepaskan, berarti kan 4S-nya jadi 0. Kemudian masih kurang satu lagi, ngambil di belakangnya. Berarti 3D berapa? 3D5 Bang. Iya, 3D5. Nah, ini yang benar ya. Sehingga nanti ini dan ini nanti melepaskan 3 elektron. Jadi yang dilepaskan nanti di kulit yang terluarnya. Oke, sip. Makasih Anugrah. Oke, lanjut ya. Di sini ada 2 contoh soal. Coba ada yang mau mengerjakan nggak? Bagaimana konfigurasi elektron dari Br-. Kemudian Zn. Ini Zn ya harusnya. Coba nih yang mau mengerjakan boleh raise hand. Bagaimana Br-, kemudian bagaimana atom ion Zn2+. Nanti ditulis dulu nih. 35 Br dulu, yang ori, baru nanti yang Br-nya. Yang Zn30, kemudian yang Zn2+. Oke, ada yang mencoba? Kira-kira bagaimana ya menuliskan konfigurasi elektronnya kalau dia pangkatnya ion, di situ Br-. Berarti kalau Br-, minus artinya tadi apa? Artinya menangkap berapa elektron nih? Menangkap 1 elektron. Kalau 2+, berarti artinya apa nih kalau 2+? Kalau positif, dia melepaskan. Iya, melepaskan 2 elektron. Ada yang mau coba nggak nih? Oke, kalau ada yang mencoba, kita kerjain bareng-bareng ya. Br35 berarti 1S2, 2S2. 2S2, 4, kemudian 2P, 6. 6, jadi 10, kemudian lanjut 3S, 2. 2, oke, 12, lanjut 3P, 6. 6, oke, 18, lanjut berarti 4S, 2. 2, oke, 20, habis 4S 3D, ini tadi udah 20, 3D 10, oke, udah 30, habis 3D, lanjutnya 4P, berapa nih sisanya? 4P, 6. kok 6? Kan tadi 10, 20, 30, berarti 4P 5. Nah, kemudian kita lihat di sini ada minusnya. Minus tadi artinya dia menangkap 1 elektron. Menangkap 1 elektron. Sehingga nanti konfigurasinya akan berubah menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 4P-nya menjadi berapa nih kalau ketambahan 1? 4P6 ya. Nah, di sini bertambah 1 elektron. Oke, kemudian yang Zn 30 nih, kita buat konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, 6. oke, 4S, 2, 3D, berapa ini? 10 ya, akan 10, 20, 30, oke, 3D 10. Nah, kemudian di sini ada 2+. 2+ itu artinya dia melepaskan 2 elektron. Kira-kira yang dilepaskan yang mana nih kulitnya?
Terluarnya kulit si 4s2 atau 3d10 yang dilepaskan 2 nanti kira-kira. Yang dilepaskan yang kulit terluar yaitu yang 4s. Ini nanti dilepaskan sehingga 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 3d10. Nah, yang 4s ini dilepaskan karena dia berada di kulit terluar. Oke, seperti itu untuk konfigurasi elektron ion. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Kalau aman, kita lanjutkan. Nah, konsep orbital yang tadi ya, konsep orbital adalah kebolehjadian ditemukan elektron. Nah, jadi ditemukan elektron tadi ya sama yang kayak S tadi itu kan ada satu kotak, muatannya 2. Kemudian P tadi ada 3 kotak, muatannya itu 6. D itu 5 kotak, muatannya 10. Kemudian F itu ada 7 kotak, muatannya 14. Tadi yang disetuskan di atas tuh. Oke, kemudian kita ke bilangan kuantum. Nah, dalam mekanika kuantum, bilangan kuantum diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom lain. Bilangan-bilangan kuantum ini disebut bilangan kuantum utama, bilangan kuantum momentum sudut, dan bilangan kuantum magnetik. Nah, jadi bilangan kuantum itu yang pertama, itu ada bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu disimbolkan dengan N. Jadi N itu dilihat dari nomor kulit. Nomor kulit itu kan tadi ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, dan seterusnya ya. Nomor kulitnya. Kemudian yang kedua itu ada bilangan kuantum momentum sudut. Oke, momentum sudut itu disimbolkan dengan L. L-nya itu adalah dilihat dari subkulitnya. Oke, subkulitnya tadi kan ada subkulit subkulit S dulu. Subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Di mana S itu nilai momentum sudutnya 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Oke, kemudian yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini kita lihat dari orbitalnya atau kotak-kotaknya ya. Nah, orbital. Kalau S tadi ada berapa kotak? Ada yang masih ingat? S tadi ada 1 kotak ya, 1 kotak. Nilainya itu 0. Kemudian P. P itu ada 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, ini nilainya -1, 0, +1. Kemudian D. D itu ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya adalah -2, -1, 0, +1, +2. Sedangkan kalau F tadi ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dimulai dari -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Nah, ini bilangan kuantum magnetik. Sedangkan kalau yang keempat, itu ada bilangan kuantum spin. Ya. Spin itu disimbolkan dengan S. Kalau nilainya dia ke atas, nilainya ke atas. Ini M tadi. M ya. Kalau dia panahnya ke atas itu +1/2, kalau ke bawah itu -1/2. Nah, nih, jadi bilangan kuantum ada 4, ada kuantum utama N, momentum sudut L, kemudian magnetiknya M, kemudian spinnya itu S. Nah, nanti teman-teman coba dipelajari nih.
Oke, misal di sini kita menentukan bilangan kuantum oksigen. Coba oksigen tadi kan 8. Kalau kita tuliskan 1S2, 2S2, 2P6, 2P4, sorry. Nah, kita tentukan bilangan kuantum yang ada di kulit terakhir. Nah, di kulit terakhir kan 2P4 nih. Berarti kalau kita tuliskan jumlah N-nya, kuantum utamanya, tadi nomor kulitnya nomor 2. Berarti N-nya sama dengan 2. Kemudian kita lihat L. L itu momentum sudut. Momentum sudut itu kan tadi subkulitnya. Subkulit P itu nilainya adalah 1. Berarti L-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita lihat M. M-nya itu kan tadi pangkatnya 4. M tadi P nih. P tadi ada 3 kotak ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan min 1, 0, plus 1. Kita lihat isinya tadi ada 4 nih elektronnya. Berarti kita isi di masing-masing kamar dulu. Sendirian dulu, baru berpasangan ya isinya. 1, 2, 3, 4. Berarti nilai M-nya itu adalah min 1. Kemudian S. S-nya ini karena dia panahnya ke bawah, nilainya adalah min setengah. Gitu. Nah, itu cara untuk menentukan bilangan kuantum. Oke, kita ke latihan soalnya nih. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari atom besi dengan nomor atom 26 dan klorin nomor atom 17. Oke, besi itu Fe ya. 26 berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, elektron terakhirnya berarti di 3P ya. Oke, coba kita tentukan jumlah bilangan kuantum utama. N-nya berapa nih berarti Fe? 3D6 ya. Salah ini ya berarti. Tadi ini 10, ini baru 17, Ding. Salah. 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D6. Nah, ini Fe. Nah, berarti kulit terakhirnya itu ada di 3D6. Coba 3D6 kalau kita tuliskan bilangan kuantumnya, N-nya berapa nih? Nomor kulitnya ada di nomor kulit ke 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian L-nya. L-nya tadi momentum sudut. Momentum sudut tadi kalau S itu tadi 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Karena di kulit D berarti nilai L-nya berapa? 2. Oke. Lanjut lagi M. M-nya tadi kan orbitalnya ada orbital D. Coba kita gambar dulu. D tadi orbitalnya ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Oke, lanjut. Di situ tadi ada 6 muatannya. Kita isi dulu masing-masing kamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang terakhir ini adalah nilai M-nya. Tadi berhenti terakhirnya di sini. Berarti M-nya nilainya adalah min 2. Kemudian S-nya. S-nya tadi karena dia menghadap ke bawah, maka nilainya adalah min setengah. Oke, itu yang Fe. Selanjutnya yang Cl. Coba, yang Cl itu 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nih, berarti 3P5 yang jadi elektron terakhirnya. Berarti N-nya berapa nih? 3. 3. Oke. L-nya berapa nih? Momentum sudut 1. 1. Oke. M-nya kita gambar dulu orbitalnya dulu nih. M tadi kan ada 3 kotak. 1, 2, 3. Kemudian diisi ada 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia berhenti di tengah. Di tengah tadi nilainya adalah 0. 0. Iya, 0 betul. Min 1, 0 plus 1. Berarti nilai M-nya berapa? 0. 0. Oke. Kemudian spinnya. Spinnya tadi dia menghadap ke bawah. Berarti min
min setengah. Ya, oke. Itu untuk menuliskan yang bilangan kuantum utama. Oke, lanjut lagi ke latihan soal. Dengan melihat tabel periodik, tentukan nomor atom dan nama unsur yang memiliki bilangan kuantum E terakhirnya N sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan 1, S-nya plus setengah. Oke, coba kita tentukan. Kan di sini N-nya 4, berarti N itu tadi nomor kulit, berarti 4. Kemudian L. L-nya itu 1, berarti kalau L-nya 1, subkulit apa nih? P ya, Bang? Iya, betul, P. Oke, sip. Nah, kan kita udah dapat 4P. Lanjut. M-nya 1. Bagaimana kita mengetahui M-nya 1? Nah, kita lihat. Tadi kita gambar dulu orbitalnya. Orbital P tadi ada 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, tadi kan P itu min 1, 0, plus 1. Nah, kemudian kita lihat. Di situ selanjutnya adalah M sama dengan 1. Berarti nanti dia berakhirnya di sini ya. Berakhirnya di kotak terakhir. Kemudian arahnya spin plus. Berarti kalau plus kan menghadap ke atas. Berarti di sini kita isi 1, kita isi 1. Ya kan? Berarti 4P pangkat berapa? 4P Pangkat 3, pangkat Kak. 3. Betul. Nah, berarti di kita tulis konfigurasi elektronnya. Ini kita isi semua orbital penuh ya. Berdasarkan tingkat energinya. Misal unsurnya itu unsur X. X sama dengan, berarti kita isi penuh 1S sampai 4P. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 3D10, baru 4P3. Coba kita jumlahkan. Biar kita tahu nomor atomnya. Nomor atomnya itu jumlah si elektronnya. Jumlah elektronnya di pangkatnya itu loh. Nah, coba kita jumlahkan. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 33, Bang. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 2, 20. Tambah 10, 30, 33. Berarti kira-kira atom 33 unsur apa nih? Unsur nomor 33. Kita cek di tabel periodik, unsur nomor atom 33, mana tabel periodik? Ini nih. 33 adalah unsur, apa unsur 33 nih? Yang dilihat bawah. Nih, 33. Itu adalah unsur AS ya. AS. Jadi di sini jawabannya adalah unsur AS. Nah, itu ya. Oke, lanjut soal-soalnya. Dengan melihat tabel periodik, tentukan nomor atom dan nomor unsur nama unsur yang memiliki bilangan kuantum E terakhirnya N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan 0, S sama dengan setengah. Oke, coba. Berarti dia nomor kulitnya nomor kulit berapa nih? 3, Kak. 3, oke. L-nya 2, berarti apa kira-kira kalau L-nya 2? Subkulitnya. D, Kak. D, oke. Lanjut ya. Kita gambarkan dulu nih orbitalnya. 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Orbitalnya ada 5. Min 1, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Oke. M-nya sama dengan 0. Oke, nanti dia berhenti di sini, di tengah-tengah. Kemudian menghadapnya ke bawah. Nah, tadi kan kita isinya yang semua penuh dulu, yang ke atas dulu. Berarti kita isi penuh. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berpasangan. Baru berpasangan, baru nanti ke 0. 6, 7, 8. Berarti 3D pangkat 8. Nah, berarti kita unsur X sama dengan, kita isi penuh lagi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, baru 3D. Tadi 3D 8, elektron terakhirnya. Berarti kalau kita jumlahkan, nomor atomnya berapa nih? 28, Bang. 28. Kira-kira 28 unsur apa nih? Ni, Kak, nikel. Itu nikel. Ya, nikel. Jadi jawabannya nanti ini adalah nomor atomnya 28, nama unsurnya nikel.
Seperti itu. Oke, lanjut. Suatu atom memiliki orbital subtingkat 3D. Oke, cuma ini di sini ada 3D. 3D kalau kita tuliskan, N bilangan kuantum utamanya berapa nih? 3 bang. 3, oke. L-nya berarti berapa? 2. Iya, 2. Oke, berarti di sini pilihannya kalau kita lihat di ABC, A dan E. Kemudian kita lihat, kalau kita tentukan M-nya, magnetiknya, tadi D itu kan ada 5 kotak, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi dimulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti jawabannya yang A atau E nih kira-kira. Orbital M itu berarti ada berapa? Yang di kulit D. A ya bang. Iya, jawabannya adalah yang A ya. Yang A. Karena dia orbitalnya ada 5. D itu. Kalau yang E kan 4 orbital. Nggak ada 4 orbital ya. Oke, itu berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nah, tuliskan bilangan kuantum dan subtingkatnya. Oke, di sini ada esainya nih. Nah, kita menentukan. Namanya itu 4P. Berarti N-nya berapa nih? Nomor kulitnya berarti nomor kulit ke? Apa kalau 4. 4P berarti 4, iya. Kemudian L-nya berarti berapa nih kalau P? 1. 1, oke. Kemudian ML-nya 0, oke. Ini kita cari yang ditanya ya, yang tanya-tanya nih. Nah, kemudian di sini N-nya 2, L-nya 1. Berarti kira-kira namanya apa? 2S. 2P bang. 2P. Oke, betul ya 2P. Kemudian di sini N-nya 3, L-nya 2, kemudian M-nya min 2. Berarti apa nih? Namanya berarti apa nih? Coba. N-nya 3, berarti dia nomor kulitnya ke 3. Kemudian L-nya 2. D. D, iya, karena dia tadi berhenti di M2. Tadi kan kalau orbital D kan ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang di sini ada min 2, min 1, 1 plus 2. Berarti 3D berapa? D6 bang. 3D6. Ya, 36. Oke, bisa D6, bisa juga 3D1. Gitu. Nanti dari spinnya ya menghadapnya. Oke. Kemudian yang D nih, M-nya berarti berapa nih? 2 bang. M-nya 2, L-nya 0 bang. 0, kemudian M-nya berarti juga 0. 0. Ya, karena nggak ada pangkatnya ya. Kalau ada pangkatnya baru nanti dia M-nya berapa menyesuaikan. Oke. Nah, sampai di sini kelas tutorial kita malam ini. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Aman? Aman bang. Oke, kalau aman, kita lanjut ke absensi ya. Bentar.